Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Putra. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kebijakan Perda tentang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2019. Sebelum kita memasuki pembahasan kita lebih dalam, alangkah baiknya kita memahami apa itu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses penciptaan keputusan dan yang akan diterapkan pada masyarakat yang sifatnya dinamis. Kenapa sifatnya dinamis? Karena keputusan setiap kebijakan itu jika sudah tidak sesuai dengan masyarakat, maka dapat diubah kembali. Seperti itu. Jadi, pada saat pembahasan ini, saya ingin menjelaskan terkait apakah implementasi kebijakan ketenagakerjaan ini sudah berjalan baik atau tidak. Menurut saya, jika kita ingin mentilik pembahasan ini, maka alangkah baiknya kita juga berkaca pada saat sekarang ini, bahwasanya fenomena-fenomena yang telah terjadi, apalagi di era pandemi sekarang ini, mengakibatkan minimnya pendapatan ataupun minimnya angka untuk meraih pekerjaan. Maka dapat dikatakan bahwasanya kebijakan ini harus mengalami yang namanya perubahan untuk menyesuaikan terkait pandemi saat sekarang seperti itu. Karena minimnya angka lowongan pekerjaan juga mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat seperti itu. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya terkait perda ini. Ini pemerintah mempunyai tanggung jawab ataupun wewenang kepada masyarakat yang bekerja dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin ikut bekerja. Tapi premisnya kita lihat, tenaga kerja kita kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pengasahan skill di dalam tenaga kerja kita terhapus gitu, tidak bisa diasah. Padahal kita mempunyai skill yang baik, tapi pemerintah tidak terfokus untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja kita. Karena kalau kita lihat lagi, kalau skill tenaga kerja kita diasah, ini bisa tenaga kerja kita bisa bersaing dengan tenaga kerja luar, sehingga kita mempunyai tenaga kerja kita mempunyai pemikiran yang progres di dalam bekerja, sehingga tenaga kerja kita mempunyai pemikiran yang bermutu dan berkualitas di dalam prakteknya. Kemudian, perda ketenagakerjaan ini secara komunikasi belum terbuka kepada halayak umum. Ini juga menjadi problematik di dalamnya. Kenapa? Karena sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus dipublikasikan kepada publik. Kenapa? Karena kebijakan ini adalah orientasi ke depan, bagaimana progresnya dan dinamikanya, sehingga masyarakat tahu bagaimana kebijakan tentang ketenagakerjaan. Demikian. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan implementasi kebijakan peraturan daerah penyelenggaraan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2019 dilihat dari sudut pandang perspektif komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Nah, implementasi kebijakan ini adalah suatu proses keputusan atau peraturan yang sifatnya dinamis untuk diterapkan secara efektif. Ketenagakerjaan ini berasal dari tenaga kerja itu sendiri. Disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk bermanfaat untuk masyarakat atau dirinya sendiri atau individu itu sendiri. Nah, Peraturan Daerah Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 ini, pemerintah punya tanggung jawab dan wewenang kepada setiap masyarakat yang akan ikut bekerja atau yang sudah bekerja dengan strategi masing-masing digunakan di dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan itu sendiri. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya terkait implementasi kebijakan Perda penyelenggaraan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2019 dilihat dari sudut pandang perspektif komunikasi. Di sini kita perlu tahu komunikasi yang membanjut kepada masyarakat, karena komunikasi itu salah satu indikator yang paling penting dalam penerapan kebijakan serta pembentukan perda ini. Jadi komunikasi itu suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa dari perspektif komunikasi perda ini belum berhasil sepenuhnya karena masih banyak hal-hal atau poin-poin di dalam perda ini belum dilaksanakan. Kita melihat pada masa sekarang setahun setelah perda dibentuk, apakah pernah ada sih pelatihan pembinaan untuk tenaga kerja baik swasta maupun negeri, atau apakah juga ada perekrutan ketenaga kerjaan untuk negeri dibuka untuk umum atau hanya untuk saudara-saudara terdekat aja, misalnya kerabat dan yang paling terdekat dengan yang bersangkutan gitu kan. Dan inilah yang membuat ketidakberhasilan Perda nomor 13 tahun 2019 ini karena kurangnya komunikasi yang lebih mendalam kepada masyarakat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari pemateri sebelumnya, dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan Perda Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2019 dilihat dari sudut pandang perspektif sumber daya. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan. Implementasi kebijakan Perda Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2019 masih belum efektif. Ketidakefektifan ini diakibatkan karena sumber daya manusia yang belum mumpuni. Kita lihat contohnya menurut BPS Kota Medan, angkatan tenaga kerja hampir 1,1 juta jiwa. Kita bisa menafsirkan dengan keadaan Kota Medan yang sekarang, yang apalagi dilanda oleh pandemi, tentunya tingkat pengangguran akan lebih besar. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri berikutnya mengenai poin C, pandangan disposisi. Kelompok kami mengambil sampel yaitu Perda nomor 3 tahun 2019 Kota Medan dan mengulik apakah sudah berjalan dengan baik peraturan daerah tersebut. Namun fakta lapangan membuktikan bahwasannya masih ada beberapa usaha-usaha yang belum memenuhi syarat serta pekerja-pekerja yang belum mendapatkan upah sesuai peraturan atau ketetapan yang ada. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwasannya implementator tidak mengimplementasikan kinerjanya dengan baik dan hanya bekerja secara simbolis saja. Terima kasih, saya kembalikan. Disposisi merupakan suatu perintah yang datang dari pemimpin, seorang atasan yang diberikan kepada bawahannya supaya kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari sudut pandang disposisinya, suatu peraturan daerah ketenagakerjaan membutuhkan suatu kejujuran dari seorang pemimpin supaya pengimplementasian peraturan daerah ini dapat berjalan dengan semestinya. Apabila kejujuran tidak ada dari seorang pemimpin, maka penerapan dari implementasi kebijakan ini tidak akan berjalan dengan semestinya, akan ada penyelewengan yang terjadi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang Perda Ketenagakerjaan dilihat dari sudut pandang disposisi.
kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan disposisi. Jadi, pengertian dari disposisi itu adalah kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perda Ketenagakerjaan dari sudut pandang struktur birokrasi. Implementasi dari struktur birokrasi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena berbicara tentang mekanisme atau cara struktur birokrasi yang ada di Kota Medan. Dalam perda ini juga mengatur tentang SOP, Standar Operasional Pekerjaan. Jika birokrasi benar-benar atau sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, maka dapat dikatakan perda ini berhasil. Namun jika tidak, maka akan sebaliknya, dapat dikatakan perda ini gagal. Coba kita lihat di Kota Medan sendiri, masih banyak perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang belum memenuhi secara administrasi, baik sistem upah, yaitu masih banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang menggaji karyawannya di bawah UMP atau UMR. Jadi, dapat dikatakan birokrat yang berada dalam birokrasi untuk menjalankan implementasi ini yang ada di Kota Medan masih belum berhasil atau belum efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit tentang Perda Ketenagakerjaan dari sudut pandang struktur birokrasi. Pada tahap ini, suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor birokrasi pemerintah tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, teknologi dan manajemen, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Sehingga dengan mengorganisir seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Tugas implementasi sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan hasil melalui aktivitas atau kegiatan dari program pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Pada saat ini, suatu kebijakan dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor atau birokrasi pemerintah dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber lainnya. Menurut Patton dan Swaiki, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang disarankan untuk direalisasikan program, atau implementasi itu adalah suatu bagian dari proses dari kebijakan.